Perkenalkan, nama saya EPS Liona Amelia Kurnia dengan NIM H1B1 215 dari Prodi Ilmu Politik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam politik. Yang pertama yaitu beberapa masalah platform partai. Nah, masalah platform partai di antara lain adalah masalah pendefinisian platform, yang kedua masalah perumusan platform, yang ketiga sosialisasi platform, dan yang keempat operasionalisasi platform. Beberapa masalah rekrutmen politik, yaitu partai belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan baik dalam tataran konsep maupun dalam implementasinya. Yang kedua, partai masih terlalu mengendalikan modal rekrutmen yang konvensional, terutama bergantung pada basis dukungan lama yang seringkali mengalami pergeseran. Selanjutnya, rekrutmen kandidat di internal partai untuk maju dalam pemilihan umum kurang memperhatikan aspek kinerja dari bakal calon. Maksudnya itu kurang memperhatikan bakal calon itu, kinerja dari bakal calon itu kurang dilihat gitu, kemampuan dari calon kandidat gitu. Terus permasalahan rekrutmen politik yaitu rekrutmen politik yang bersifat instan. Jadi politik di Indonesia itu kayak dia tuh bersifat instan, langsung jadi gitu. Yang kedua, modal rekrutmen yang pasif dan kesulitan dalam merekrut kalangan muda. Yang ketiga, kecerdasan oligarkis dalam proses pencalonan. Keempat, lemahnya manajemen data anggota. Nah, dalam masalah kaderisasi, yaitu lemahnya kaitan antara kader dengan promosi kader. Selanjutnya, organisasi sayap partai belum menjadi sumber kaderisasi partai. Selanjutnya, partai belum mempunyai standar dan penjenjang kaderisasi yang kokoh, dan terbatasnya sumber daya yang dialokasikan partai bagi kegiatan perkaderan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kohesivitas dan manajemen konflik. Nah, konflik melanda partai karena lemahnya tradisi berpartai di kalangan elit partai. Di antaranya itu ada konflik antar pengurus, konflik kelembagaan, dan konflik suksesi kepemimpinan. Nah, kerangka penguatan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka penguatan platform partai. Pembuatan dan peningkatan platform yaitu menegaskan kembali nilai-nilai politik ideal yang diinginkan oleh partai politik untuk dikaitkan dengan kondisi dan realitas kekinian dari isu-isu yang menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik nasional. Yang kedua, platform partai terintegrasi dalam mekanisme kelembagaan internal partai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja kerangka yang menguatkan partai, yaitu platform partai. Platform partai dia terimplementasi dalam kerja yang sistematis dan platform yang dapat dievaluasi dengan mekanisme gitu. Terus saya akan menjelaskan lagi tentang kerangka penguatan partai, kaderisasi partai, yaitu pengolahan kaderisasi ditentukan oleh tipe kepartaian. Nah, 1. Partai kader, partai yang mengendalikan kualitas anggota.
ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. 2. Partai massa, yaitu mengendalikan keunggulan jumlah anggota sehingga berorientasi memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Anggota dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan partai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kaderisasi dalam partai kader dan partai massa. Nah, karakteristik partai kader yaitu kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota. Sedangkan partai massa, penjenjangan anggota sebagai kualifikasi umum dan jumlah anggota orientasi, mobilisasi untuk dukungan kepada partai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka strategis penguatan kader. Nah, peningkatan frekuensi dan kedalaman kegiatan kaderisasi. 2. Penguatan kurikulum partai mulai membangun sistem pengelolaan dan materi kader secara berkelanjutan. 3. Penetapan kader sebagai prioritas program partai. Saya akan menjelaskan tentang Cat-All Party atau Cat-All Party, yaitu jenis partai yang di permukaan hampir semua dengan partai massa, namun berbeda dengan mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu. Nah, partai Cat-All itu mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya itu partai Elokralis. Nah, kalau partai Elokralis ini partai yang sangat profesional dalam melakukan kampanye, berupaya mengagresikan berbagai kepentingan sosial, berorientasi pada kebijakan, kurang menyatakan secara tegas ideologi. Setelah itu cenderung menekankan pada atribut yang personal yang sangat menarik dari kandidat-kandidat, dan nominasi lebih ditentukan sumber-sumber suara dari kandidat daripada kriteria organisasi tersebut. Nah, analisa partai politik dengan pendekatan kartel, yaitu fenomena pembiayaan partai politik atau akuntabilitas dan transparansi politik aliran, yaitu kedekatan dengan kelompok tertentu. Ketiga, faksionalisasi internal partai berlangsung secara laten, di mana diferensiasi kepentingan antar elit partai dapat menumbuhkan partai satelit dan mendirikan kelompok oligarki kolektif dalam tubuh partai. Keempat, kompetisi antar partai tidak berlangsung secara kompetitif, tetapi diselesaikan secara harmoni dengan kekuasaan sebagai tujuan utama. Selanjutnya, pada suatu titik menumbuhkan karakter oligarkis dan jajaring klientelisme dalam rangkaian institusionalisme partai politik, serta dapat dikatakan partai politik tidak memiliki perlembagaan yang kuat atau rapuh. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.